Matius 27, mari bangkit berdiri. Mulai dari ayat 45 sampai 50. Berikutnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya menjadi sebatang bulu dan beri Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus bersuruh bola dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Amin. Silakan duduk. Inilah peristiwa besar yang membuat kita orang percaya diberikan otoritas untuk menjadi anak Tuhan dan memiliki janji bahwa kerajaan surga adalah bagian hidup kita. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang kita peringati hari ini adalah Jumat Agung, di mana adalah hari yang bersejarah. Seluruh gereja merayakan daripada hari kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, yaitu orang-orang yang dipilihnya untuk percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka menerima janji keselamatan kekal kerajaan surga. Dan hal ini tidak dapat terbantahkan oleh apapun, karena iman dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus yang telah membimbing kita menjalani hari lewat hari dan juga memberi kita kekuatan iman untuk selalu teguh di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi hari-hari ini pekerjaan Roh Kudus begitu luar biasa di dalam kehidupan manusia. Ia akan menyingkapkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan hal-hal yang jauh belum kita pahami. Karena kita manusia terbatas di dalam pengetahuan. Kita manusia terbatas di dalam mengenal Tuhan. Tetapi Roh Kudus mengajak kita tidak membatasi dengan keberadaan kita, siapa kita. Roh Kudus mengajarkan kita untuk melihat karya Tuhan. Oleh sebab itu, penting sekali Jumat Agung merayakan hari kematian Yesus Kristus. Bukan dengan bersedih hati, tetapi sukacita, karena kita menerima keselamatan kekal. Tanpa adanya penyalipan Yesus Kristus, maka tidak ada namanya keselamatan. Karena setelah melewati Jumat Agung ini, kita akan masuk bersama-sama hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Seperti yang kita ucapkan selalu di dalam pengakuan iman rasuli, kita percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus tidak bisa dipisahkan, karena itu menyangkut keselamatan, janji kekal. Oleh sebab itulah kita ada dan beribadah pada hari ini. Itulah sebabnya gereja-gereja membuka pintu gerejanya, pelayanannya untuk merayakan Paskah. Jadi bicara Paskah itu bukan bicara duka, tapi bicara sukacita, karena saudara dan saya punya hak masuk kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya sendiri. Nah, dialah Tuhan yang berani
untuk membayar harga di mana manusia yang berdosa ini dicuci dari lumpur dosa dan diangkatnya untuk menjadi anak-anak terang. Jadi kisah ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus sempat berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi orang tidak paham apa maksud perkataan Tuhan Yesus itu. Seolah-olah Tuhan meninggalkan dia, padahal sebenarnya tidak. Ini adalah peristiwa besar yang ditunggu bagi penyelamatan umat manusia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri ketika di bumi ini dia merasakan haus dan lapar, capek dan lelah, rasa ngantuk, merasakan sebagaimana hidup manusia pada umumnya. Tetapi dia tahu dia akan pulang kepada Bapa. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus dikatakan hanya manusia biasa. Tidak. Tapi Tuhan Yesus adalah juru selamat. Juru selamat hidup kita orang percaya. Oleh sebab itu mari kita hidup dalam pertobatan, takut akan Tuhan. Karena peristiwa ini peristiwa besar yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia, penyelamatan. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah memberikan jawaban bahwa penyelamatan tidak dicari-cari, tapi barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah janji firman Tuhan hari ini kepada kita. Biarlah kita senantiasa berpegang teguh kepada iman. Karena hari-hari ini banyak pengajaran yang menyimpang. Jadi kita harus betul-betul baca Alkitab ini, imani, kita yakini, ya, kita belajar, minta Roh Kudus membimbing kita supaya kita kenal siapa Dia. Manusia mengolok-olok nama Tuhan Yesus. Manusia tidak tahu siapa Dia, tidak kenal. Karena dalam hatinya hanya berpikir sampai kepada logika saja. Ilmu pengetahuan dan logika tidak dapat menembus batas iman orang. Karena iman itu bagi saya di atas daripada logika manusia. Di dalam iman ada kuasa, dalam kuasa ada nama Tuhan Yesus. Maka percaya keselamatan sudah diterima. Oleh sebab itulah kenapa kita banyak berbuat baik. Bukan berlomba-lomba mencari keselamatan, tetapi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita berlomba-lomba melakukan hal yang baik di dunia ini. Karena itu mencerminkan sifat dan karakter Tuhan Yesus sendiri, di mana belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang banyak yang berteriak minta tolong kepadanya. Hatinya sungguh mulia. Oleh sebab itu kita anak Tuhan Yesus, cerminkanlah itu di dalam hidup kita dimanapun kita berada. Percaya saja Tuhan Yesus pasti memberi kedamaian dan Tuhan Yesus memberi keselamatan di dalam hidup manusia. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini mungkin tidak bisa dipahami. Tetapi percaya kita penyelamatan, kita dibimbing oleh Tuhan untuk masuk kepada karya penyelamatan. Percaya saja bahwa domba-domba yang terhilang Tuhan Yesus sudah temukan, dan hari ini kembali lagi pertobatan. Bukan bicara hanya sekedar perjamuan kudus,
bukan hanya sekedar peringatan, tetapi kembali lagi, lebih daripada itu janji keselamatan kekal. Kita percaya gereja boleh banyak doktrin, banyak ajaran, tetapi yang menyatukan seluruh gereja adalah tubuh dan darah Yesus Kristus, karya penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah yang menyatukan kita orang percaya dari berbagai gereja dan doktrin-doktrin gereja di dalamnya, tetapi tubuh darah Yesus Kristus tetap menjadi pemersatu di antara umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dan pilih untuk diselamatkan. Jadi kita tidak perlu berperang dengan doktrin gereja. Manusia membuat doktrin-doktrin gereja agar ada kekuatan di dalam pembimbingannya, dalam setiap pelayanan sinode dan setiap kemah-kemah. Tetapi ingatlah satu, tubuh darah Yesus Kristus menyelamatkan saudara dan saya. Urapan baru, minyak urapan dan air pengurapan menyertai di dalam karya penyelamatan. Oleh sebab itulah sampai hari ini kita masih mendoakan orang sakit. Kadang kita pakai air, kadang kita pakai minyak. Percaya karya penyelamatan Tuhan Yesus yang sempurna. Jadi tidak perlu diributkan soal doktrin gereja. Di sana lain, di sana lain, di sana lain. Ingat tubuh dari Yesus Kristus menyatukan kita. Itulah pentingnya kita memperingati hari Jumat Agung ini. Kembali mengenang akan kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia, dan Dia sendiri merelakan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia, mengalami penderitaan sampai di atas kayu salib, penderitaan yang begitu berat sehingga Dia bisa berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tetapi Dia menyerahkan dirinya sendiri kembali ke surga. Karena tempat Dia dari surga, Dia akan kembali ke surga. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Makan daripada lambang tubuh dan darah Yesus Kristus. Ingatlah bahwa pelayanan tubuh dan darah Yesus Kristus melalui roti perjamuan, hosti, dan juga melalui anggur darah Yesus Kristus melambangkan kasih Tuhan yang kekal, yang nyata kepada umat manusia, bukan hanya teori yang diberikan, tetapi praktek di dalam kehidupan ini. Jadi yakin dan percayalah, kita di dalam Tuhan Yesus menerima kekekalan kekal dari surga. Tidak ada satu orang dan satu pihak pun yang dapat menggagalkan hal itu. Karena hidup ini di dunia ini sementara, kita akan kembali kepada pemilik seempunya, kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja kita. Dia adalah Bapa yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang mengetahui setiap hidup kita. Rohnya yang diberikan pada kita, yaitu Roh Kudus, akan membimbing kita untuk paham hal ini. Sekali lagi, tidak bisa dicerna dengan otak logika manusia, karena iman itu di atas pada logika kita. Disitulah kita memahami. Kembali lagi, mari kita lakukan dengan iman. Percaya. Ketika saya khotbahkan hal ini, saya dalam hati harus percaya. Tidak boleh ada kata ragu-ragu, tidak percaya atau tidak yakin. Karena banyak hamba Tuhan hari-hari ini goncang imannya. Karena pengajaran-pengajaran sudah mulai banyak bermunculan satu dengan yang lain menggoncangkan iman.
Tapi kalau saya sudah percaya yakini, saya terlamat sangat yakin kalau suatu hari Tuhan panggil saya pulang ke surga. Karena saya percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada karya penyelamatan di kayu salib. Dan itu menjadi jaminan kekal bagi siapa saja yang mau percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.